Salah satu muridku tiba-tiba menjulurkan lidahnya seolah-olah hendak menerkamku kapan saja. Namun ketika aku berbalik, seluruh kelas justru terasa sunyi mencekam. Seorang gadis bernama Jenny diam-diam memberi isyarat agar aku segera pergi. Tetapi aku mengabaikannya dan terus menulis di papan tulis. Tak lama kemudian, semua murid perlahan melayang dari lantai dan bergerak mendekat ke arahku. Saat aku berkedip dan melihat lagi, semuanya kembali normal. Dengan ketakutan, aku berlari ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Tetapi pintunya macet rapat ketika aku mencoba keluar. Lampu berkedip-kedip liar dan keran memancurkan air tanpa terkendali. Ketakutan oleh semua kejadian supranatural itu, aku meringkuk tak bergerak di sudut ruangan. Keesokan paginya, aku langsung mengajukan permohonan kepada pihak sekolah untuk pindah mengajar, tetapi mereka mengatakan bahwa kelas 4 tidak pernah ada. Padahal aku benar-benar mengajar kelas itu sehari sebelumnya. Aku menyeret kepala sekolah ke depan pintu kelas tersebut, tetapi ketika pintunya kubuka, yang kulihat hanyalah ruangan kosong yang telah lama terbengkalai. Aku berdiri terpaku karena terkejut. Seorang wakil kepala sekolah yang kebetulan lewat memberitahu bahwa bertahun-tahun lalu pernah terjadi kebakaran di kelas 4 yang menewaskan 14 murid dan 2 guru. Itulah sebabnya kelas itu telah lama dibubarkan. Melihat aku masih sangat terguncang, kepala sekolah memindahkanku untuk mengajar kelas 2. Sebelum pelajaran dimulai, aku memastikan nomor ruang kelas dengan sangat teliti. Namun ketika pintunya kubuka, semua murid dari kelas 4 yang berhantu itu kembali duduk di dalam. Aku membeku ketakutan, tetapi tidak berani melarikan diri dan memaksa diri untuk tetap mengajar. Setelah pelajaran selesai dan semua murid meninggalkan sekolah, aku benar-benar kehilangan kendali. Aku segera mencari seorang pemburu hantu. Ia memberiku sebilah senjata dan menyuruhku menggunakannya untuk melindungi diri. Sesampainya di apartemen, sebuah panggilan telepon misterius masuk. Ternyata yang menelepon adalah para murid arwah itu. Saat itu juga, lampu di apartemen kembali berkedip-kedip. Dengan panik, aku mengambil senjata itu dan menusukkannya ke telepon. Aku bersumpah tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di sekolah terkutuk itu. Namun keesokan harinya, aku tidak punya pilihan selain kembali. Para murid hantu telah menipu ibuku agar datang ke sekolah dan mengancam akan menyakitinya. Aku berlari sekencang mungkin menuju ruang kelas, dan begitu pintunya kubuka, kulihat semua murid hantu mengelilingi ibuku yang sedang tergantung di tepi atap gedung. Aku memohon agar mereka tenang, tetapi mereka mendorong ibuku tanpa ragu. Aku menatap tubuh ibuku yang tergeletak di tanah, lalu memandang sosok-sosok mengerikan yang tertawa menyeramkan. Saat itu aku benar-benar kehilangan akal sehat. Aku mengangkat senjata itu dan menyerang para hantu demi membalaskan kematian ibuku. Ketika semuanya berakhir, aku tersenyum pahit dengan perasaan lega. Namun tak lama kemudian polisi datang. Yang membuatku terkejut, ibuku ternyata tidak pernah jatuh dan masih hidup. Para murid yang kukira hantu ternyata adalah manusia biasa yang masih hidup, dan senjata yang diberikan oleh si pemburu hantu ternyata hanyalah sebuah obeng. Apa selama ini semua yang kulihat hanyalah khayalanku? Pada saat itulah kepala sekolah yang asli muncul. Ia berjalan ke lorong, lalu menggeser sebuah lemari yang menutupi dinding. Di baliknya terpampang foto-foto seluruh korban kebakaran. Jenny, wakil kepala sekolah palsu, dan kepala sekolah palsu ternyata semuanya termasuk di antara para korban itu. Arwah-arwah yang dipenuhi kebencian tersebut menolak pergi ke alam baka. Mereka memanipulasi semua kejadian agar aku melakukan kejahatan yang sama seperti yang merenggut nyawa mereka, sehingga aku akan menggantikan mereka di dunia arwah. Sejak awal, para hantu itu sebenarnya tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Semua pertumpahan darah dan penderitaan justru terjadi akibat perbuatanku sendiri.